tentang keutamaan ilmu dan ulama seperti yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Di antara keutamaan ilmu disebutkan di dalam beberapa keterangan hadis bahwa orang yang keluar dalam rangka untuk menuntut ilmu maka akan dimudahkan baginya jalan menuju surga. Begitu juga di dalam hadis yang lain di mana Rasul SAW menyatakan barang siapa seseorang itu dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mefaqihkan, akan memberikan pemahaman kepadanya tentang agama. Begitu juga dikatakan bahwa ilmu ini adalah merupakan para ulama merupakan pewaris para nabi. Para ulama merupakan pewaris para nabi, di mana para nabi tidak mewariskan yaitu harta, dinar dan dirham, akan tapi mereka mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil warisan daripada para nabi itu, berarti dia telah mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Ini merupakan keutamaan. Bahkan juga Rasulullah SAW mengatakan dalam keterangan hadisnya, tidaklah satu kaum yang berkumpul dan duduk di salah satu masjid daripada masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Al-Quran dan mempelajari di antaranya, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan. Nazala alaihimus sakinah, mereka akan diliputi oleh rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah, dikelilingi oleh para malaikat untuk senantiasa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala buat orang-orang yang menuntut ilmu. Wa dzakarahumullah fi man indah, dan mereka disebut-sebut dan dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan makhluknya yang sangat mulia, yaitu di hadapan para malaikat. Ini semuanya adalah merupakan keutamaan-keutamaan bagi orang yang senantiasa menuntut ilmu. Bahkan juga disebutkan, idza marartum biriyadil jannah fartaq, apabila kalian melewati taman-taman surga, hendaknya kalian mampir. Kemudian ditanya, wama riyadul jannah, apa itu taman-taman surga? Dijawab, hilaqut dzikr, yaitu halaqah dalam majelis ilmu. Jadi majelis ilmu itu diibaratkan sebagai taman-taman surga. Karena memang Rasulullah SAW menyatakan bahwa orang yang menuntut ilmu akan dimudahkan baginya jalan menuju surga. Tentu surga ini adalah merupakan tujuan yang paling tinggi bagi seorang yang beriman, seorang yang mengamalkan amalan saleh, yang tentu tidak mungkin satu amalan dikatakan sebagai amalan yang saleh kecuali dilandasi dengan ilmu. Kecuali dilandasi dengan ilmu. Allah SWT menyatakan, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Telah aku sediakan buat hamba-hambaku yang saleh. Hamba-hamba yang saleh yang tentunya senantiasa mereka melakukan amalan yang saleh. Amalan yang saleh atau satu amalan dikatakan saleh apabila dilandasi dengan ketulusan hati, ikhlas, hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan benar sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Untuk sampai kepada dua syarat ini, ikhlas dan benar, maka wajib didasari dengan ilmu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu di sini disebutkan bahwa dari semua yang telah disebutkan tentang keutamaan ilmu dan ulama,
maka itu semuanya hanya berlaku untuk mereka yang disebutkan dengan ulama yang mengamalkan ilmunya. Nah, disebutkan hanya untuk mereka yang disebutkan sebagai ulama yang mengamalkan ilmu. Mereka yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, maka mereka tidak disebutkan sebagai ulama. Nah, mereka tidak disebutkan sebagai ulama walaupun sudah banyak ilmunya, tapi tidak diamalkan. Mereka tidak berhak untuk diberi sebutan sebagai orang alim. Yang disebutkan dengan orang alim itu adalah al-amilin, mereka yang mengamalkan ilmunya. Mereka adalah orang-orang yang mulia dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-abrar al-muttaqin. Orang-orang yang baik, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka qasadu bihi wajhallah al-karim. Mereka mengharapkan dengan ilmu yang telah mereka miliki hanya untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Nah, itu yang diharapkan oleh mereka yang menuntut ilmu. Mengamalkan, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan az-zulfa ladaihi fi jannatin na'im. Mereka berharap untuk bisa berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala di surga yang penuh dengan kenikmatan. Itu yang diharapkan oleh al-amiluna, oleh al-ulama'ul amilun, oleh para ulama yang mengamalkan ilmunya, yang mereka adalah orang-orang yang mulia. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Tidak ada lain tujuan mereka kecuali mengharapkan wajah Allah dan mengharapkan bisa dekat dengan Allah di surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. La man talabahu bisu'i niyah, bukan orang yang menuntut ilmu dengan niat yang tidak baik. Bukan orang yang menuntut ilmu dengan niat yang tidak baik. Orang yang menuntut ilmu dengan niat tidak baik berarti bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Orang menuntut ilmu dengan maksud yang tidak baik, apakah itu mengharapkan untuk mendapatkan keduniaan, apakah itu berupa kedudukan, berupa harta, atau ingin memperbanyak pengikut dan murid-murid, berarti semuanya itu adalah tujuan dunia, bukan tujuan untuk mendapatkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Bukan tujuan untuk mendapatkan bagaimana dia bisa dekat dengan Allah di surga yang penuh dengan kenikmatan. Karena apa? Karena menginginkan keduniaan dalam bentuk kedudukan, jabatan, harta, pengikut. Semuanya itu adalah bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya mereka tidak akan mendapatkan bagian daripada warisan Allah, warisan para nabi. Yang dikatakan oleh para nabi, siapa yang mewariskan ilmu akan mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Mereka tidak mendapatkan hak seperti itu. Karena apa? Karena tujuannya sudah dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti tujuan pokok seseorang di dalam menuntut ilmu tidak ada lain kecuali mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah bagian daripada ibadah. Itu diperintah oleh Allah, diperintah oleh Rasulullah SAW. Setiap sesuatu yang diperintah oleh Allah, diperintah oleh Rasulullah, berarti itu termasuk ibadah. Allah perintahkan kita, bagaimana disebutkan dalam Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Berilmulah bahwa tidak ada sesembahan yang hak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di situ perintah berilmulah. Allah perintahkan dalam Al-Quran. Kemudian disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talaba al-ilma liyumari bihi as-sufaha aw liyubahi bihi al-ulama aw liyasrifa wujuha an-nas ilayhi fa huwa fi an-nar." Ini hadis yang memberikan penjelasan tentang ancaman yang sangat berat bagi orang yang menuntut ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, barang siapa yang menuntut ilmu untuk mendebat orang-orang yang jahil, dia menuntut ilmu supaya dia bisa mendebat orang-orang yang bodoh, berarti niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala.
Niatnya hanya untuk bangga-banggaan, untuk merendahkan orang lain yang tidak mengerti tentang ilmu, atau untuk membanggakan diri di hadapan para ulama. Ya, menuntut ilmu yang telah dia peroleh dengan tujuan untuk membanggakan diri di hadapan para ulama, atau mengalihkan pandangan manusia kepadanya supaya dia dikatakan sebagai orang yang berilmu, supaya dia dikatakan sebagai orang alim. Ini berarti tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, barang siapa yang menuntut ilmu dengan tujuan-tujuan yang seperti itu, fahuwa finnar, maka dia tempatnya di neraka. Orang yang menuntut ilmu tidak karena Allah, orang yang menuntut ilmu tidak hanya untuk mencari wajah Allah, tidak untuk mencari ridha Allah, tempatnya di neraka. Ini sangat berbahaya. Makanya kita harus pasang niat ini, karena ini merupakan ibadah kepada Allah SWT. Niatkan dalam hati kita agar kita mendapatkan ridha Allah, karena ini merupakan perintah daripada Allah SWT dan juga perintah daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadisnya disebutkan, talabul ilmi fardhah ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi setiap orang Islam, baik laki-laki atau perempuan, siapapun dia. Apakah dia sebagai seorang pejabat, apakah orang bawahan, apakah dia sebagai orang yang punya pangkat kedudukan, apakah dia sebagai pedagang, laki-laki dan perempuan, orang tua, masih muda, orang kaya, orang miskin, semuanya terkena kewajiban untuk menuntut ilmu. Kenapa? Karena dia sebagai orang yang beragama. Bagaimana seseorang itu bisa menjalankan agama dengan baik dan benar tanpa ilmu? Tidak mungkin. Seseorang tidak mungkin bisa menjalankan agama dengan baik dan benar kecuali didasari dengan ilmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak menilai seseorang itu dengan banyaknya amalan, tidak. Allah tidak menilai seseorang karena banyaknya beramal, tidak. Tapi yang dinilai oleh Allah adalah bagaimana amalan itu, apakah benar atau tidak. Lima wa kaifa, itu yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala tentang amalan seorang hamba. 5, untuk apa dia melakukan amalan itu? Itu pertanyaan yang pertama. Untuk apa? Yang kedua, pertanyaan yang kedua, wa kaifa, bagaimana dia melakukan amalan itu? Berarti dengan pertanyaan yang pertama, untuk apa, itu yang ditanyakan tentang apa yang ada di dalam hati. Untuk apa niat dia menuntut ilmu? Dengan pertanyaan bagaimana, yang ditanya itu tentang apakah sesuai amalan itu dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau tidak, maka sudah barang tentu amalan itu tidak diterima oleh Allah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan amalan agama yang tidak ada atasnya perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan itu tidak diterima. Amalan itu tertolak. Oleh karena itu, menuntut ilmu itu adalah merupakan kewajiban. Namun konsekuensi daripada orang yang telah berilmu, wajib mengamalkan ilmunya. Kalau tidak, diancam dengan neraka. Fa huwa finnar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ulama salaf mengatakan, wa alimun bi'ilmihi lam ya'malat mu'adzabun qabla ubadil wathad. Kata ulama salaf mengatakan, orang yang berilmu kemudian dia tidak mau mengamalkan ilmunya, maka orang ini akan disiksa sebelum penyembah berhala. Ini sebagai ancaman bagi orang yang belajar, sudah berilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Akan tetapi tidak berarti seseorang itu kemudian tidak mau belajar, takut untuk tidak mengamalkan ilmunya. Justru tambah fatal lagi. Tidak belajarnya berarti dia melanggar perintah. Tidak belajar berarti dia melanggar perintah. Sementara kita diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasul, berarti kewajiban. Orang yang tidak mau belajar karena takut tidak bisa mengamalkan ilmunya, dia tambah fatal. Bagaimana dia beramal? Bagaimana dia menjalankan agama? Dia meninggalkan kewajiban.
Dan dia tidak akan beramal dengan amalan-amalan agama dengan baik dan benar. Seperti itu. Dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizahullah terkait dengan hadis yang berisi tentang ancaman bagi orang yang menuntut ilmu yang niatnya bukan karena Allah, yang diancam dengan neraka. Beliau Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi mengatakan, di dalam hadis itu terdapat satu ancaman yang sangat berat, al-wa'id asyadid. Merupakan ancaman yang sangat berat bagi siapa? Bagi orang yang belajar dengan tujuan-tujuan yang tidak baik. Apa tujuan-tujuan yang tidak baik? Ya seperti yang disebutkan dalam hadis tadi. Tujuannya ingin mendapatkan dunia, mendapatkan pangkat, mendapatkan harta, mendapatkan pengikut yang banyak, ingin berbangga-bangga terhadap para ulama, ingin mendebat orang yang jahil dengan ilmunya. Semuanya itu adalah niat-niat yang bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya diancam. Falam yata'allam illa liyukhasimul ulama. Dia tidak belajar kecuali niatnya hanya untuk membantah para ulama, untuk mendebat orang-orang yang jahil, untuk menyombongkan diri, menunjukkan sikap menyombongkan diri terhadap mereka dari orang-orang yang jahil, atau untuk memalingkan wajah-wajah manusia kepadanya supaya dia mendapatkan kedudukan sebagai orang yang alim, yang berilmu. Ini semua bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan la yata'allamuhu illa riya, atau dia tidak belajar ilmu itu kecuali hanya untuk pamer kepada orang lain, riya, wasum'ah, atau supaya dia didengar oleh orang lain sebagai orang alim. Sum'ah itu memperdengarkan ilmunya kepada orang lain supaya dia mendapatkan pengakuan bahwa dia sebagai orang yang berilmu. Wah, ini sangat berbahaya. Baik itu riya, untuk dilihat oleh orang lain, atau untuk didengar oleh orang lain. Ini semuanya adalah niat-niat yang jelek. La li ajlillah, bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal apa? Wa ta'allumul ilmi ibadatun 'azimatun. Padahal mempelajari ilmu agama ini adalah merupakan ibadah yang sangat agung. Mempelajari ilmu din ini adalah merupakan ibadah yang sangat agung. Fayajibu ala kulli talibil ilmi ay yukhlisa niyatahu fi talabihi lillah. Oleh karena itu wajib bagi orang yang menuntut ilmu untuk memurnikan niatnya di dalam menuntut ilmu itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yujahid nafsahu, dan untuk menjihadi hawa nafsunya, untuk menjihadi melawan hawa nafsu. Karena hawa nafsu ini mengajak manusia kepada kejelekan. Sebagaimana Allah menyatakan, innan nafsa la amaratun bisu. Sesungguhnya nafsu ini mengajak kepada manusia dengan ajakan yang sangat kuat kepada kejelekan. Tapi kalau sudah disandari dengan ilmu ini bisa menepis hawa nafsu yang mengajak kepada kejelekan. Yujahid nafsahu, dia menjihadi hawa nafsunya dengan ilmu yang telah dia miliki. Wa yudafi'ul wasawis wal khawatir ar-radi'ah, dan dia bisa melawan adanya was-was di dalam jiwa manusia yang digoda oleh syaitan. Dia bisa melawan dengan apa? Dengan ilmu yang telah dia miliki. Fala yata'allam li ajlil mal. Oleh karena itu jangan menuntut ilmu hanya untuk mendapatkan harta, tidak juga untuk mendapatkan dunia. Wala min ajli syuhrah. Tidak boleh menuntut ilmu untuk mendapatkan supaya dia dijadikan sebagai orang yang syuhrah, terkenal, masyhur, supaya dia terkenal, disebut-sebut sebagai orang alim. Ini juga tidak termasuk kepada niat yang baik. Ini masuk kepada niat urusan dunia. Wala min ajlil mansib, dan tidak boleh juga seorang menuntut ilmu untuk mendapatkan jabatan. Fa kullu hadhihi al-umur
la yanbaghi an takuna ala bali talibil ilm. Perkara-perkara itu semuanya tidak sepantasnya ada pada orang yang menuntut ilmu di dalam hatinya. Karena apa? Fal ilmu asma min dzalika wa a'la. Karena ilmu itu lebih tinggi kedudukannya daripada urusan dunia dan lebih agung. Sehingga sangat tidak pantas seorang penuntut ilmu menuntut ilmu dengan niat untuk mendapatkan keduniaan. Wa ma yu'tahu minal mukafa'ah. Adapun apa-apa yang diberikan sebagai imbalan daripada ilmu yang telah dia miliki, wa ghairuha mimma yu'inuhu ala ta'allumil ilm wa yushajji'uhu. Itu hanya sebagai sesuatu yang bisa membantu dirinya untuk terus dia menuntut ilmu dan terus bersemangat di dalam menuntut ilmu. Makanya sangat tidak layak orang yang menuntut ilmu dengan tujuan-tujuan yang tidak baik. Tujuannya harus apa? Harus mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga diriwayatkan oleh Tirmidzi, man ta'allama ilman li ghairillah, barang siapa yang mempelajari suatu ilmu untuk selain Allah, niatnya bukan karena Allah. Kalau selain Allah berarti urusan dunia. Apakah itu riya, apakah itu sum'ah, apakah ingin mendapatkan kedudukan dan jabatan, ingin mendapatkan harta, ingin mendapatkan ketenaran. Semuanya itu adalah urusan dunia, tidak karena Allah. Barang siapa yang menuntut ilmu bukan untuk Allah, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hendaknya dia bersiap-siap tempatnya di api neraka. Hendaknya dia bersiap-siap tempatnya di api neraka. Ini ancaman yang sangat berat. Ancaman yang sangat berat bagi penuntut ilmu yang niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka pasang di dalam hati kita belajar tentang ad-din ini dalam rangka untuk mencari wajah Allah, mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan juga di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, Al-Hakim, dan hadis ini disebutkan hadis yang sahih ala syarti syahihain, atas syarat Bukhari Muslim. Rasulullah SAW bersabda, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arfal jannah yaumal qiyamah. Akhrajahu Abu Dawud. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mempelajari ilmu, kalau disebutkan kata ilmu sebagaimana disebutkan baik dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis, maka kata ilmu itu sebagaimana dijelaskan oleh para ulama itu adalah ilmu asy-syar'i, al-ilmu syar'i, ilmu agama yang telah diwariskan oleh para nabi. Para nabi tidak mewariskan ilmu kecuali ilmu, yaitu al-ilmu syar'i yang bersumber daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti itu. Di sini disebutkan barang siapa yang mempelajari suatu ilmu yang seharusnya dia niatkan untuk mencari wajah Allah, seharusnya dia niatkan untuk mencari wajah Allah, akan tetapi dia tidak mempelajarinya melainkan hanya untuk memperoleh aradan minad dunya, melainkan hanya untuk memperoleh kekayaan dunia, ingin memperoleh kekayaan dunia. Orang seperti itu bagaimana? Lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Orang seperti itu tidak akan mencium aroma surga. Tidak akan mencium aroma surga pada hari kiamat nanti. Ini ancaman yang sangat berat sekali. Tidak akan mencium bau surga. Bukan sekedar tidak masuk surga, tidak mencium bau surga. Padahal bau surga itu bisa tercium dari jarak jauh sekian dan sekian.
Tapi bagi orang yang mempelajari tentang ilmu yang seharusnya dia niatkan untuk mencari wajah Allah, akan tetapi dipalingkan niatnya untuk mencari kekayaan dunia, orang ini tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat nanti. Hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dikatakan oleh Syekh bin Baz, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah, beliau memberikan nasihat kepada kita semua selaku penuntut ilmu. Fa'alaika ya Abdullah, kata Syekh bin Baz, wajib atas kamu wahai hamba Allah, wahai penuntut ilmu, alaika bi ikhlasil ibadah, wajib atas kalian memurnikan dengan ikhlas beribadah, diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala semata. Diniatkan hanya untuk Allah semata. Wa 'alaika bil jiddi wan nasyat, wajib bagi kamu untuk bersungguh-sungguh dan bersemangat di dalam menuntut ilmu, di dalam menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, dan juga wajib bagi kamu untuk bersabar di dalam menuntut ilmu. Orang yang tidak bersabar dalam menuntut ilmu, maka sudah barang tentu dia tidak akan istiqamah di dalam menuntut ilmu. Sehingga bisa jadi sekarang dia semangat, besoknya sudah berubah tidak semangat lagi. Bisa jadi dia terus hadir mencari majelis ilmu, bisa jadi satu saat dia meninggalkan majelis-majelis ilmu. Karena apa? Karena godaan dunia. Karena godaan dunia. Makanya di sini ditekankan oleh Syekh bin Baz agar kita senantiasa bersabar di dalam menuntut ilmu. As-sabru 'alaiha. Kemudian tsummal 'amal bi muqtadal ilm. Sebagai konsekuensi orang yang sudah punya ilmu, wajib diamalkan. Sebagai konsekuensi orang yang sudah menuntut ilmu, yang sudah memiliki ilmu, yang sudah belajar, wajib ilmu itu diwujudkan dalam bentuk amal dalam kehidupan. Sebagai orang yang beragama, wajib dia menjalankan amalan-amalan yang didasari dengan ilmu. Bukan hanya sekedar menjadi orang yang ikut-ikutan di dalam beramal, ikut-ikutan di dalam menjalankan perkara-perkara agama. Orang yang ikut-ikutan di dalam menjalankan agama itu bukan sikap orang yang beriman. Karena sikap ikut-ikutan itu dilarang dalam agama. Allah menyatakan dalam surat Al-Isra, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kamu mengikuti apa-apa yang kamu tidak tahu tentang ilmunya. Ini larangan Allah dalam Al-Quran. Allah menyatakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ulah. Janganlah kamu mengikuti apa-apa yang kamu tidak tahu ilmunya, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semua itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena semua alat-alat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah itu pendengaran, penglihatan, hati, itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan sebagai alat penuntut ilmu. Dijadikan oleh Allah sebagai alat untuk menuntut ilmu, dengan pendengaran, dengan penglihatan, dengan hati. Makanya Allah menyatakan di dalam Al-Quran, inna aradna al-amanah ala samawati wal ard wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan wa kana zaluman jahula. Di dalam ayat ini menunjukkan bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan zalim dan jahil. Manusia diciptakan oleh Allah SWT, watak dasarnya manusia itu jahil dan zalim. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung. Mereka enggan untuk menerima amanat itu, karena mereka khawatir tidak bisa melaksanakan amanat itu dengan baik. Fahamalahal insan, lalu amanat itu dipikul oleh manusia. Manusia itu mempunyai sifat amat zalim dan amat bodoh.
Jadi penciptaan manusia, asalnya manusia itu dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Karena memang kenyataan manusia tidak ada yang lahir langsung dalam keadaan alim, tidak ada. Manusia lahir dalam keadaan tidak mengerti apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah. Allah telah menciptakan kalian semua dari rahim ibu-ibu kalian semua dalam keadaan kalian tidak mengetahui suatu apapun. La ta'lamuna syai'ah. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Kemudian Allah berikan kepada kamu apa? Pendengaran, penglihatan, diberi hati agar kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar alat-alat itu dijadikan sebagai sarana untuk menuntut ilmu. Sehingga dia mengetahui dengan telinga yang telah diberikan oleh Allah, dia bisa mendengar tentang ayat-ayat Allah. Sehingga dia tahu betul siapa yang harus dia ibadahi dalam hidup ini. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mata, agar dengan mata dia bisa melihat akan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tahu bahwa memang Allah lah yang wajib untuk dijadikan sesembahan. Diberi hati supaya dengan hati itu bisa berpikir bahwa Allah yang memang yang sebenarnya sesembahan yang harus kita sembah. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala berikan semuanya itu? Allah menutup ayatnya, di ujung ayat itu disebutkan la'allakum tashkurun, agar kalian semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kenyataannya manusia kebanyakannya tidak bersyukur. Kenyataannya kebanyakan manusia tidak bersyukur, dan itu telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Ini kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Berarti kebanyakan manusia itu tidak bersyukur. Mereka punya telinga, telinganya tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Telinganya digunakan untuk perkara-perkara yang batil. Matanya tidak digunakan melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Hatinya tidak digunakan untuk berfikir tentang kekuasaan Allah. Mereka itulah orang-orang yang berhak mendapatkan ancaman Allah, karena mereka adalah orang-orang yang tidak bersyukur. Allah menyatakan dalam surat Al-A'raf, wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Ini ayat ancaman. Allah menyatakan sungguh kami jadikan sebagai isi neraka jahanam. Siapa? Kebanyakan daripada jin dan manusia. Kebanyakan jin dan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala akan dijadikan sebagai isi neraka jahanam. Mengapa? Mereka diberi hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi hati yang mereka miliki tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka diberi mata oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mata yang Allah berikan kepada mereka tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Mereka diberi telinga, walahum adhanun. Mereka diberi telinga oleh Allah, akan tetapi telinga yang Allah berikan kepada mereka tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Kemudian orang-orang seperti itu Allah Subhanahu wa taala serupakan dengan binatang ternak. Allah menyatakan ulaika kal an'am. Mereka itu bagaikan binatang ternak. Na'udzubillah. Padahal manusia diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baik ciptaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kami ciptakan manusia dengan ciptaan yang sebaik-baik ciptaan. Kita ini diciptakan oleh Allah sebaik-baik ciptaan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan manusia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada makhluk yang lainnya. Allah menyatakan walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami muliakan anak Adam.
Allah menyatakan seperti itu. Terbukti para malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam. Para malaikat disuruh sujud. Kenapa? Para malaikat disuruh sujud kepada Adam. Adam diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu dimuliakan. Tanpa ilmu manusia tidak akan menjadi orang yang mulia. Sehingga dari semua apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala justru digunakan untuk menentang Allah. Sehingga mereka itulah dikatakan sebagai orang-orang yang diserupakan dengan binatang ternak. Tidak hanya itu, balhum adall. Bahkan mereka lebih sesat lagi daripada binatang ternak. Ulaika humul ghafilun. Mereka mendapatkan cap dari Allah Subhanahu wa taala adalah mereka orang-orang yang ghafil, orang-orang yang lalai. Mengapa? Karena mereka tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau memanfaatkan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan sebagai alat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah, di mana beliau memberikan nasihat kepada kita bahwa maksud daripada ilmu yaitu al-amal. Beramal. Ilmu wajib diamalkan. Kalau sudah kita tahu tentang ilmu yang sudah kita pelajari, ilmu itu wajib untuk kita amalkan. Walaisal maksud huwa an takuna aliman. Bukan yang dimaksudkan untuk mencari ilmu supaya dia dikatakan sebagai orang alim. Katanya Syekh bin Baz, bukan orang yang menuntut ilmu diniatkan supaya dikatakan dia sebagai seorang alim. Atau syahadah raqiyah fil ilm, atau supaya mendapatkan syahadah yang tinggi di dalam urusan ilmu, mendapatkan ijazah, mendapatkan rekomendasi sebagai orang yang berilmu. Tidak itu yang dijadikan tujuan. Fa innal maqsuda min wara'i dzalika kulluhu huwa an ta'mal bi'ilmika. Tapi dia dimaksudkan dari semua apa yang telah dipelajari dari ilmu-ilmu itu agar kamu beramal dengan ilmu. Anta'mal bi'ilmik, agar kamu beramal dengan ilmunya. Jangan kemudian kita bertambah ilmu tapi tidak bertambah amal. Justru ilmu itu akan menjadi bumerang. Ilmu itu akan menjadi bumerang. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala pada keadaan seperti itu. Makanya nasihat Syekh bin Baz ini mengatakan bahwa tujuan dari semuanya itu agar kamu bisa beramal dengan ilmumu dan agar kamu bisa antuwajjihan nasa ilal khair, supaya kamu bisa memberikan bimbingan kepada orang lain. Di samping kita beramal, kita gunakan untuk menyampaikan, mengarahkan orang lain kepada kebaikan. Antuwajjih ilal khair wa antakuna min khulafair rasul, agar kamu menjadi penerus para rasul yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak manusia ke jalan yang hak. Jadi kita ini sebagai penerus para rasul, sementara mereka pada rasul, utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak manusia ke jalan al-haq, ad-da'wa ilal haq. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis, sebagaimana yang telah kita singgung, sebagai keutamaan daripada orang yang sudah punya ilmu tentang ad-din, dikatakan may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa seseorang itu dikehendaki baik, orang itu difaqihkan, dijadikan sebagai orang yang faqih tentang ad-din, tentang agama. Itu sebagai tanda orang itu dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah merupakan keutamaan yang sangat besar. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Fahadha yadullu ala fadlil ilm, dan ini menunjukkan keutamaan ilmu. Wa anna min alamatil khair was sa'adah wa min alamatit taufiq, wa anna Allah arada bil abdi khairan ayyufaqihahu fi dinihi
wa ayyatasabbar fi dzalik. Semuanya itu menunjukkan akan keutamaan ilmu, di mana di antara tanda kebaikan dan kebahagiaan dan tanda-tanda seseorang itu mendapatkan taufik, mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki orang ini kebaikan dengan diberikan pemahaman tentang ad-din, dan dia selalu bersabar di dalam menuntut ilmu dan juga bersabar di dalam mengamalkan ilmu. Begitu juga bersabar di dalam dia menyampaikan ilmu kepada orang lain. Jadi kita sabar dalam menuntut ilmu. Kita juga dituntut bagaimana kita bersabar di dalam mengamalkannya. Dan kita juga dituntut bagaimana agar supaya kita juga bersabar di dalam memberikan arahan, memberikan bimbingan kepada orang lain ke jalan kebaikan. Yang itu merupakan tugas para rasul. Yang kita telah diangkat sebagai penerus daripada para rasul untuk menjalankan tugas-tugas para rasul, yaitu menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, dan menyampaikan ilmu itu kepada orang lain. Wa ayyatasabbar fi dzalik, dan dia berusaha bersabar dalam semuanya itu. Bersabar dalam menuntut ilmu, bersabar di dalam mengamalkannya, bersabar di dalam menyampaikan ilmu kepada orang lain. Dan dengan ilmu itu hatta ya'rifal haqqa minal batil, sehingga dia mengetahui dengan dasar ilmu kebenaran dari kebatilan. Dia bisa bedakan mana al-haq, mana al-batil dengan ilmu itu. Dia bisa bedakan dengan ilmu mana tauhid yang harus ditegakkan dalam hidup beragama itu, mana syirik yang harus dia jauhi. Dia akan tahu dengan apa? Dengan ilmu. Begitu juga dengan ilmu dia akan mengetahui mana ajaran-ajaran yang memang ada tuntunannya, yang harus kita laksanakan dalam hidup beragama. Mana juga ajaran-ajaran, amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya, yang harus kita tinggalkan dengan ilmu. Ilmu ini punya keutamaan yang luar biasa. Begitu juga seseorang itu dengan ilmu akan mengetahui al-huda binad dalal, akan mengetahui mana petunjuk yang memang ada petunjuknya dan mana kesesatan. Dapat bedakan, oh ini petunjuk yang harus kita jadikan pegangan, oh ini urusan perkara yang menyesatkan, dia tinggalkan dengan ilmu. Wa hatta ya'rifa rabbahu bi asma'ihi wa sifatihi, sehingga dia mengetahui tentang Allah, mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, dan mengenal akan keagungan hak yang harus dilaksanakan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya dia juga akan mengetahui siapa wali-wali Allah yang Allah cintai dan siapa musuh-musuh Allah yang Allah benci. Semuanya itu harus didasari dengan ilmu. Nah, semuanya itu harus didasari dengan ilmu. Makanya dituntut agar di saat kita menuntut ilmu harus betul-betul diniatkan ikhlas, hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang bersumber daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamah wa dzakara thalathah." Di mana Rasulullah SAW bersabda bahwa manusia yang pertama kali diadili pada hari kiamat nanti itu ada 3 orang. Wa fihi, salah satu daripada 3 yang pertama kali diadili itu diantaranya adalah rajulun ta'allamal ilma, seseorang yang mempelajari ilmu. Di antara yang 3 itu seseorang yang mempelajari ilmu, kemudian dia mengajarkan ilmu kepada orang lain, dan dia membaca Al-Quran, wa qara Al-Quran. Kemudian pada hari kiamat nanti orang ini dihadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa utiya bihi, orang ini dihadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala fa'arrafahu ni'amahu,
Allah memperkenalkan kepadanya tentang nikmat-nikmat Allah yang pernah diberikan di dalam kehidupan di dunia dahulu. Diberikan oleh Allah, ditunjukkan nikmat-nikmat itu. Orang ini mengakui akan nikmat-nikmat yang telah dia terima di dalam kehidupan dunia dahulu. Fa'arafah, dia mengenal, dia mengakui, dia menyadari bahwa nikmat-nikmat telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan di dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada orang itu, "Fama amilta fiha?" Apa nikmat-nikmat yang telah kamu terima itu kamu gunakan untuk apa? Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat-nikmat yang telah aku berikan dahulu kepadamu itu kamu gunakan untuk apa? Fama amilta fiha? Dia menjawab, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Dia menjawab, ya Allah, aku mempelajari ilmu, kemudian aku mengajarkan ilmu itu kepada orang lain, dan aku membaca Al-Quran hanya karena Engkau ya Allah. Artinya dia mengaku sebagai orang yang ikhlas di dalam mempelajari ilmu, dia mengaku sebagai orang yang ikhlas di dalam mengajarkan ilmu kepada orang lain, dia mengaku sebagai orang yang ahli membaca Al-Quran di hadapan Allah karena Engkau ya Allah, hanya untuk mencari ridhamu ya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan, kadzabta, dusta kamu. Satu kata yang diucapkan oleh Allah, satu kata yang diucapkan oleh Allah dengan kata apa? Dusta kamu, kadzabta. Allah tahu hatinya manusia. Hati manusia dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu tentang keadaan hati manusia. Kalau dia niatnya bukan untuk Allah, walaupun pengakuan dirinya di hadapan Allah dia mengatakan, saya belajar, saya mengajarkan ilmu yang telah saya pelajari, saya membaca Al-Quran hanya untuk Engkau ya Allah. Kadzabta, dusta kamu. Hancur semuanya sudah dengan satu kata itu. Kemudian kata Allah, walakinnaka ta'allamtal ilma, akan tetapi kamu dahulu mempelajari ilmu, liyuqal alim, supaya kamu ini dikatakan sebagai orang yang alim, orang yang berilmu. Wa qara'tal Qur'an, kamu membaca Al-Quran dahulu supaya kamu dikatakan sebagai qari, orang yang ahli baca Al-Quran. Faqad qila, dan sebutan itu sudah dikatakan kepadamu dahulu. Kamu dahulu sudah mendapatkan sebutan, kamu dikatakan sebagai orang alim, kamu dikatakan sebagai ahli baca Quran, sebagai qari. Sudah, tidak bisa jawab lagi. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan demikian, apa yang mau dijawab lagi? Allah mengatakan dusta, bohong kamu, tidak ikhlas kamu. Kamu itu dahulu supaya dikatakan sebagai orang alim, dan itu dikatakan kepadamu oleh manusia, kamu ini sebagai orang alim, kata manusia. Kamu juga dikatakan sebagai orang yang ahli baca Quran, tapi niatnya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu. Dan itu sudah kamu dapatkan. Niat itu sudah kamu dapatkan di dunia. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat, tsumma umira, diperintahkan agar wajahnya diseret, hatta ulqiya finnar, sehingga dilemparkan orang itu ke dalam neraka. Karena apa? Tidak ikhlas. Tidak ikhlas dalam menuntut ilmu, dan juga tidak ikhlas di dalam menyampaikan ilmu kepada orang lain. Makanya ini perlu kita jaga hati kita ini, karena hati ini sangat berat, ya, sehingga dikatakan oleh seorang ulama salaf, ma'alastu syai'an asyadda min niyati, tidaklah aku memperbaiki sesuatu yang lebih berat daripada memperbaiki hati. Karena apa? Hati ini berubah-ubah, ya, hati ini bolak-balik. Makanya Rasulullah SAW selalu berdoa
supaya hatinya itu diteguhkan oleh Allah di atas ketaatan kepada Allah. Seringkali Rasul SAW berdoa seperti itu, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati manusia, teguhkan hatiku itu di atas ketaatan kepadamu. Seringkali Rasul berdoa seperti itu, sehingga salah satu di antara istrinya yang namanya Ummu Salamah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mengapa engkau sering kali berdoa seperti itu?" Apa kata Rasul? Rasul mengatakan bahwa hati manusia itu berada di antara jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan membolak-balikkan hati manusia sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sangat berat urusan hati ini, yang tentunya kita berusaha untuk mengikhlaskan diri di dalam hal menuntut ilmu dan juga di dalam menyampaikan ilmu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering-sering kita berdoa dengan doa apa? Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang aku ketahui dan kesyirikan yang tidak aku ketahui. Karena riya ini adalah termasuk syirik. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di hadapan para sahabat bahwa kata Rasulullah, inni akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan menimpa kalian semua. Ini para sahabat. Para sahabat itu adalah generasi yang terbaik yang disebut oleh Rasul, tapi sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW tertimpa dengan syirik yang kecil. Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku takutkan menimpa kalian semua adalah syirik kecil. Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma syirkul asghar?" Apa syirik kecil itu? Rasul menjawab, ar-riya. Riya. Beramal hanya untuk pamer. Beramal hanya untuk pamer. Menuntut ilmu untuk dikatakan sebagai orang alim. Mengajarkan ilmu supaya dikatakan sebagai orang ulama. Membaca Al-Quran supaya dikatakan sebagai qari. Ya, makanya hati ini harus kita jaga, jangan sampai dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Niatkan betul-betul hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan oleh Muslim dan An-Nasa'i, hadis yang sahih. Kemudian dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin memberikan penjelasan dari hadis itu, wa hadza dalilun. Hadis ini menunjukkan dalil ala annahu yajibu ala talibil ilm, wajib bagi penuntut ilmu di dalam menuntut ilmu ayyukhlisa niyatahu lillahi azza wa jalla, memurnikan niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, wa alla yubali aqala an-nasu annahu alim au syekh au ustad au mustahid au ma asbah dzalik. Dan jangan peduli dan tidak perlu memperhatikan tentang apa yang akan diucapkan oleh manusia, apakah dikatakan sebagai alim, sebagai syekh, sebagai ustad, sebagai orang yang beristihad atau yang serupa dengan itu semua tidak penting. La yuhimmuhu hadzal amr wa la yuhimmuhu, semuanya tidak penting kecuali hanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hifdz syariah, untuk menjaga syariat agama, untuk mengajarkan agama. Wa raf'il jahli an nafsihi, niatkan nuntut ilmu untuk mengangkat kejahilan yang ada pada diri kita dan juga mengangkat kejahilan yang ada pada orang lain. Ya, mengangkat kejahilan. Karena semua kita itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan jahil. Tidak ada manusia diciptakan dalam keadaan berilmu, tidak ada. Makanya niatkan untuk mengangkat kejahilan yang ada pada diri kita dan juga mengangkat kejahilan pada diri orang lain dengan menyampaikan ilmu kepada orang lain. Hatta yuktab minasyuhada, sehingga orang seperti itu akan dicatat, akan dicatat sebagai orang yang mati syahid pahalanya. Yang kedudukan mereka setelah kedudukan para siddiqin, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illah war rasul
faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin. Disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka itulah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah atas mereka, dari para nabi, daripada orang-orang yang jujur, daripada orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Wa amma man ta'allama li ghairi dzalik, adapun orang yang belajar, yang menuntut ilmu selain daripada tujuan seperti itu, apakah liyuqal innahu alim, supaya dikatakan sebagai orang alim, sebagai orang yang banyak ilmunya dan sejenisnya, minal alqab bahada amalu habit, maka sebutan-sebutan itu akan menghapus amalannya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada keadaan seperti itu, karena orang seperti itulah yang tidak diniatkan karena Allah, yang pertama kali diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan diseret wajahnya ke dalam api neraka, serta orang itu yang akan yukadzab yaumal qiyamah wa yubakhah wa yuwabbakh itu dijelek-jelekkan, didustakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, dan dicela, didustakan dengan kata apa? Kadzabta, dusta kamu, kata Allah. Walaupun dia mengaku sebagai orang yang ikhlas dalam menuntut dan menyampaikan ilmu, tapi Allah yang mengetahui tentang hati manusia, sehingga begitu dikatakan oleh Allah dusta kamu, maka semua amalannya hancur, sehingga orang itu diseret wajahnya ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian keterangan yang terakhir, wa an Jamad bin Ibni Salamah, dari Jamad bin Ibni Salamah mengatakan, man talabal hadis li ghairillah, barang siapa yang pelajari hadis yang diniatkan bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka mukira bihi, maka ilmunya akan dijadikan malapetaka bagi dirinya. Dikatakan juga oleh Bishr sebagai ulama salaf, auhallahu ila Dawud, Allah Subhanahu wa taala pernah menyampaikan wahyu kepada Nabi Dawud dan mengatakan, la taj'al baini wa bainaka aliman maftunan, jangan kamu jadikan atau jangan kamu letakkan antara aku dan kamu sebagai seorang alim yang terfitnah, sebagai orang yang berilmu tapi orang terfitnah. Terfitnah dengan apa? Terfitnah dengan dunia. Fayasuddaka bisukrihi an mahabbati, sehingga dengan itu akan menghalangi kamu daripada cintamu kepadaku, menghalangi seseorang untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena cintanya bukan karena Allah, cintanya karena untuk mendapatkan dunia. Ulaika qutta'ut tariq an ala ibadi, mereka itu adalah sebagai pembegal, penyamun, pembegal jalan atas hamba-hamba. Artinya kalau tidak dilihatkan karena Allah Subhanahu wa taala, semuanya itu akan menghalangi seseorang mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa penjelasan yang bisa saya bacakan, dan insyaallah untuk pertemuan yang akan datang kita membahas tentang adab-adab menuntut ilmu. Mungkin ini semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan sebelum kita tutup, barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu disampaikan, dipersilahkan. Ada? Oh ya, jazakallah khair. Ya.
Bismillah, Afwan Ustaz, Ana ingin bertanya tentang bagaimana hukumnya jika ada ustadz yang mengadakan suatu majelis ilmu namun memasang tarif. Nah, ini masuk kepada tujuan bukan karena Allah seperti itu. Berarti tujuannya untuk dunia. Na'udzubillah min dzalik. Orang ini terkena ancaman seperti disebutkan dalam hadis-hadis tadi. Nah, orang itu terkena ancaman dalam hadis-hadis tadi. Menginginkan dunia. Orang ini terkena ancaman-ancaman yang telah disebutkan dalam hadis-hadis yang telah disebutkan tadi. Tidak boleh. Haram. Nah, seperti itu tidak dibenarkan dalam agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah apa ini ya? Apakah sia-sia? Ya. Apakah sia-sia jika kita melakukan ibadah jika kita tidak tahu ilmunya? Orang beribadah harus didasari dengan ilmu. Dia tahu tentang ibadah yang dilakukan. Kalau itu memang ada perintahnya. Ya, dia tahu, yakin bahwa amalan ibadah yang dia lakukan itu sesuai dengan tuntunan. Kalau ternyata dia hanya sekedar melaksanakan ibadah tanpa mengetahui tentang apakah itu ada perintahnya atau tidak, maka dia akan terkena dengan hadis yang menyatakan barang siapa yang mengamalkan amalan agama yang tidak ada atasnya perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, amalan itu tertolak. Dan ini hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan yang demikian itu. Barang siapa yang mengamalkan amalan agama yang tidak ada atasnya perintah daripada Rasulullah SAW, dia tidak tahu kalau itu diperintahkan. Yang penting dia beramal. Nah, ini tidak boleh seperti itu. Makanya harus mengetahui bahwa amalan-amalan yang dikerjakan bukan hanya sekedar amalan yang biasa dia lakukan. Nah, tidak boleh beramal dengan dasar kebiasaan. Tidak boleh beramal dengan dasar dugaan. Tapi amalan agama itu harus betul-betul didasari dengan ilmu. Tidak boleh beramal dengan dasar ikut-ikutan. Karena ada orang lain melakukan, dia lakukan itu. Itu dilarang. Nah, dilarang dalam agama. Makanya harus tahu ilmu. Harus belajar terus. Orang beragama itu harus belajar terus. Tadi disebutkan sebagai nasihat untuk kita semua, kita harus belajar dan sabar di dalam belajar. Kita harus terus mengamalkan ilmu. Kita dalam mengamalkan ilmu. Kita terus menyampaikan ilmu dan sabar di dalam menyampaikan ilmu kepada orang lain. Nah, seperti itu. Makanya jangan kemudian kita hanya sekedar berusaha untuk memperbanyak amal, tapi kita tidak tahu apakah amalan-amalan yang kita lakukan itu memang betul ada tuntunan atau tidak. Sudah ada tuntunan, alhamdulillah. Itulah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian semua, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Paling baik amalannya itu adalah siapa yang paling ikhlas dan siapa yang paling benar. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Fudail bin Iyad rahimahullah. Syekh Fudail bin Iyad rahimahullah sebagai ulama tabi'i, beliau memberikan syarah daripada ayat itu. Dari ayat siapa di antara kamu yang paling baik amalannya, itu adalah siapa yang paling benar dan siapa yang paling ikhlas. Dan itu merupakan dua syarat diterimanya amal. Kalau hanya ikhlas saja tidak benar, tidak diterima. Benar saja tidak ikhlas, tidak diterima. Tapi ayyakuna sawaban khalisan, hendaknya dia betul-betul mencari ridha Allah, benar sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru kalau memenuhi syarat seperti itu, maka amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lanjutannya di sini. Seperti begini, orang tua kita menyampaikan bahwa sholat 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik
daripada dunia dan seisinya. Nah, saya akan hanya mendengar dari orang tua, tidak tahu hadis dan dalilnya. Apakah saya sia-sia melakukannya? Kalau orang tua orang yang berilmu, orang tua orang yang berilmu, tentunya kalau kita mengetahui orang tua orang berilmu, apa yang disampaikan insya Allah itu benar. Apalagi kita langsung bisa melihat tentang hadisnya. Apalagi kita langsung melihat tentang hadisnya, bahwa memang seperti itu di dalam hadis yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita yakin dari siapa yang menyampaikan bahwa dia memang orang yang berilmu, walaupun kita tidak tahu hadisnya, kita sudah mengamalkan berdasarkan ilmu dengan yang seperti itu. Dan kita tahu kepada yang menyampaikan itu adalah orang yang berilmu. Kita yakin dengan orang yang menyampaikan itu adalah orang yang punya ilmu. Kita yakin. Maka dengan mendapatkan penjelasan seperti itu, karena kita yakin bahwa orang yang menyampaikan itu adalah orang yang berilmu, kemudian kita mengamalkan berdasarkan apa yang telah didengar dari penjelasan itu, berarti dia sudah beramal berdasarkan ilmu. Bahkan akan lebih baik lagi kalau dia langsung bisa meneliti tentang hadisnya. Akan lebih mantap lagi kalau kita mengetahui tentang hadisnya yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, bahwa rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Itu akan lebih mantap lagi, akan lebih menjaga lagi, akan lebih istiqomah lagi di dalam kita menjaga untuk melakukan 2 rakaat salat fajar. Karena itu memang adalah salat sunnah yang paling diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ketika ada seseorang yang berusaha untuk mengamalkan ilmunya, seperti menempel doa-doa, menempel doa-doa, tapi malah ada yang nyindir buat kayak anak-anak kecil, seperti gak suka gitu Ustaz. Ya, untuk apa namanya, kalau kita memang merasa itu akan mendatangkan manfaat, ditempelkan doa-doa supaya kita bisa membaca, bisa menghafal, dan terdorong kita untuk terus berdoa, tidak apa-apa. Untuk bisa kita terus membaca dan bisa menghafalkan, tidak apa-apa. Urusan orang menyindir seperti itu, ini bukan urusan anak-anak, ini urusan agama. Urusan doa ini urusan ibadah, bukan urusan permainan. Bukan urusan hiasan dinding, tidak. Tapi kalau itu memang mendatangkan manfaat, ditempelkan di tembok supaya kita selalu ingat, selalu membaca, dan terdorong kita untuk menghafalkan, alhamdulillah, berarti ada manfaatnya. Kita tempelkan doa-doa itu supaya kita terdorong untuk terus berdoa. Boleh seperti itu. Ya, urusan ada orang menyindir ini urusan anak-anak, ini orang yang tidak ngerti. Orang tidak ngerti. Doa ini perkara besar. Rasul menyatakan ad-doa wal ibadah. Doa itu ibadah. Seperti itu. Ya, mungkin orang yang mengatakan seperti itu orang yang tidak paham. Ya, doa ini perkara yang sangat penting. Karena itu diperintahkan oleh Allah untuk selalu kita berdoa. Ud'uni, berdoalah kepada. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Orang-orang yang menyombongkan diri sehingga dia tidak mau berdoa, dia akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Risikonya orang yang meremehkan tentang urusan doa ini bahaya. Berarti orang ini dianggap sebagai orang yang sombong oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menyatakan seperti itu. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang yang menyombongkan diri daripada ibadah kepadaku. Maksudnya ibadah di situ adalah doa. Orang yang tidak mau berdoa, dia adalah orang yang sombong.
dan dia akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Ini ancaman Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh mempermainkan urusan agama, urusan ibadah. Tidak boleh dijadikan sebagai permainan seperti anak-anak kecil saja. Kata-kata seperti itu kata-kata peremehan yang mengecilkan tentang perkara doa. Naudzubillah. Ya, dinasihati orang seperti itu supaya dia tidak mengecilkan di dalam urusan doa. Wallahu a'lam. Sudah. Bismillah, Afwan Ustaz. Izin bertanya. Ya, boleh. Bagaimana jika saya atau orang lain mempelajari ilmu dunia seperti ilmu sains dan lainnya? Apakah juga memiliki keutamaan layaknya mempelajari ilmu agama? Tentunya beda. Ya, tentunya beda. Kecuali dengan ilmu sains itu menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu sains, karena sains itu tidak lepas daripada ilmunya Allah juga. Ya, sehingga semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah itu juga dapat pahala. Kalau itu dijadikan sebab semakin takut diri kita kepada Allah dengan ilmu sains itu, maka itu juga berpahala. Tapi tentunya beda nilainya daripada kita mempelajari tentang ilmu agama. Nah, beda nilainya dengan ilmu agama. Tapi kalau diniatkan untuk semakin dekat dengan Allah, maka itu juga akan mendapatkan pahala. Karena ilmu-ilmu dunia itu juga dipentingkan. Sebagai orang ada di dalam kehidupan dunia, butuh kepada ilmu dunia, ilmu kedokteran, ilmu ilmu-ilmu yang lain dari ilmu-ilmu keduniaan yang dipentingkan dalam kehidupan, dan itu semua bisa dijadikan sebagai alat untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan dapat pahala. Maka niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala semuanya itu. Dalam urusan dunia niatkan untuk Allah biar kita dapat pahala, bukan hanya sekedar untuk mendapatkan keduniaan. Ya, ilmu sains niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan pahala. Tapi berbicara tentang keutamaan tentunya berbeda. Karena kata ilmu yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah semuanya itu para ulama menjelaskan yang dimaksudkan adalah ilmu syar'i yang itu bersumber daripada Al-Qur'an dan As-Sunnah, yaitu ilmu ad-din. Wallahu a'lam bishawab. Makanya dalam hadis tadi disebutkan barang siapa seseorang dikehendaki baik, maka orang itu difaqihkan tentang ad-din, tentang agama. Jadi berbicara masalah keutamaan tentu beda. Tapi urusan pahala insyaallah tetap dia akan mendapatkan pahala dengan niat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mempelajari ilmu din, yang mempelajari ilmu yang sifatnya urusan keduniaan. Tapi dia niatkan untuk hasilnya diniatkan untuk kebaikan tentang agama. Ya, hasil daripada ilmu keduniaan, kalau kita mendapatkan hasil keduniaan daripada ilmu-ilmu sains itu digunakan untuk agama, itu akan berpahala semua. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Afwan Ustaz, ana izin bertanya bagaimana sikap kita dalam menghadapi teman yang selalu mengajak berdebat dalam perkara agama ataupun ilmu lainnya. Alasannya karena ingin pola pikir berkembang. Syukron Ustaz. Udah ditinggal orang seperti itu. Ilmu bukan untuk diperdebatkan, ilmu untuk diamalkan. Ya, ilmu bukan untuk diperdebatkan. Seperti itu. Jadi orang-orang yang biasa berdebat seperti itu, ini ditinggal saja. Ada manfaatnya. Wallahu a'lam. Lebih berbahaya mana orang yang tidak mempunyai ilmu daripada orang yang mengerjakan syirik? Bukannya orang yang tidak punya ilmu bisa melakukan kesyirikan? Ya. Jadi kesyirikan ini adalah merupakan dosa besar yang paling besar. Ya, kesyirikan merupakan dosa besar yang paling besar. Bisa jadi orang yang melakukan kesyirikan karena memang dia tidak mau belajar. Ya, dia tidak mau belajar. Sehingga saking mantapnya dalam melakukan kesyirikan, walaupun dia
diberitahu bahwa itu adalah perbuatan syirik, tapi tetap saja dia melakukan kesyirikan. Jadi kesyirikan ini adalah merupakan dosa besar, yang paling besar yang harus kita tinggalkan. Tentunya itu akan bisa meninggalkan kesyirikan itu dengan dasar ilmu. Makanya ilmu ini bisa kita mengetahui tentang mana tauhid, mana syirik, mana tauhid yang harus kita tegakkan dalam menjalankan agama, mana kesyirikan yang harus kita tinggalkan. Makanya di saat kita melihat ada saudara-saudara kita melakukan kesyirikan, kita juga berkewajiban untuk memberikan nasihat kepada mereka, karena mereka itulah saudara-saudara kita yang mungkin karena jahil, mungkin karena tidak tahu. Ajak mereka untuk belajar tentang agama sehingga mengetahui mana syirik yang harus ditinggalkan. Ya, syirik ini akan menghapuskan kebaikan-kebaikan. Ya, syirik ini sangat berbahaya, menghapuskan kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu melakukan kesyirikan, amalan-amalan kebaikanmu semuanya hancur, dan kamu akan menjadi orang-orang yang paling merugi di dalam kehidupan di akhirat nanti. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Berarti kewajiban kita berilmu sehingga kita bisa mengetahui tentang mana syirik, mana tauhid, mana sunnah, mana bid'ah, mana ketaatan, mana pelanggaran, mana keimanan, mana kekufuran. Kita akan mengetahui dengan ilmu. Makanya di saat kita menuntut ilmu, diniatkan untuk mencari ridha Allah, kemudian niatkan untuk mengamalkan, menyampaikan kepada orang lain dalam rangka memberikan arahan kepada orang lain, dan dengan kebaikan-kebaikan. Wallahu a'lam. Bagaimana kiat-kiat agar terhindar dari sifat tidak ikhlas dalam menuntut ilmu dan terhindar dari sifat riya? Yang pertama, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pertama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang tadi disebutkan. Itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari melakukan kesyirikan yang aku ketahui, dan aku mohon ampun kepadamu dari apa-apa yang tidak aku ketahui. Ini doa Rasulullah SAW. Ada doa yang lain yang menyangkut masalah keikhlasan ini, seperti doa yang biasa dibaca oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berdoa dengan Allahumma ij'al amali kullahu salihan. Allahumma ij'al amali kullahu salihan waj'alhu liwajhika khalisan wa la taj'al li ahadin siwak. Ya Allah, jadikanlah amalanku salihan, amalanku itu benar, dan jadikan dia ikhlas, amalan itu ikhlas hanya untuk Engkau ya Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau jadikan amalan itu untuk selain Engkau. Itu doa sahabat Umar bin Khattab. Allahumma ij'al amali kullahu salihah. Ya Allah, jadikanlah semua amalanku benar. Waj'alhu liwajhika khalisan, dan jadikanlah amalku itu hanya untuk mencari ikhlas, hanya untuk mencari wajah. Dan jangan kau jadikan amalku itu untuk selain Engkau. Itu doa dalam rangka untuk menjaga hati kita agar kita terus ikhlas. Ya, itu. Kemudian kita berusaha untuk tidak menceritakan kebaikan-kebaikan diri kita kepada orang lain. Menceritakan kebaikan diri kita kepada orang lain ini bisa berubah nanti niatnya. Walaupun pertama kali di saat kita beramal ikhlas, tapi begitu kita ceritakan kepada orang lain, bisa jadi hati ini sudah berubah menjadi tidak ikhlas. Karena ingin diketahui oleh orang lain, supaya kita mendapatkan kedudukan kepada orang lain, supaya dikatakan sebagai orang yang biasa beribadah. Cerita dia pada malam hari, saya bangun beribadah, diceritakan kepada saudaranya. Sampai dengan khusuknya juga diceritakan, khusuklah khusuk. Sampai nangis. Sampai nangisnya juga diceritakan kepada orang lain. Ini sangat berbahaya seperti itu. Padahal pada waktu dia beribadah memang betul-betul khusyuk, memang betul-betul sampai nangis, saking dulu khusyuknya. Tapi begitu pagi harinya diceritakan, habis semuanya.
nilainya sudah tidak ada di hadapan Allah. Kenapa? Karena sum'ah namanya seperti itu, memperdengarkan kebaikan dirinya kepada orang lain. Sum'ah ini bisa menghancurkan pahala daripada kebaikan seseorang. Hati-hati dengan lisan. Makanya seorang ulama mengatakan orang yang ikhlas itu alladzi yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayyi'atihi. Orang yang ikhlas itu adalah orang yang senantiasa menyembunyikan kebaikan-kebaikan dirinya sebagaimana dia menyembunyikan kejelekan-kejelekan yang ada pada itu kan ingin tidak diketahui kejelekan diri kita pada orang lain sehingga dia sembunyikan kejelekan itu. Orang yang ikhlas seperti itu, menyembunyikan kebaikannya sebagaimana dia menyembunyikan kejelekan yang ada pada dirinya. Itu orang yang ikhlas, dikatakan oleh ulama. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, bagaimana hukumnya jika menawarkan diri menjadi imam sholat dikarenakan menghindari kesalahan bacaan ketika sholat? Bagaimana hukumnya jika menawarkan diri menjadi imam sholat dikarenakan menghindari kesalahan bacaan ketika sholat? Kalimat yang kedua ini saya tidak paham. Dikarenakan menghindari kesalahan bacaan. Mungkin ada imam yang kalau membaca sering salah atau gimana ini ya. Kalau kita merasa tidak ada pengaturan di satu masjid, tidak ada penetapan imam rawatibnya tidak ada di situ. Kalau menawarkan diri seperti itu, ya tidak boleh. Ya, menawarkan diri sementara sudah ada imam rawatibnya yang sudah ditetapkan oleh takmir, namanya sudah ada di situ. Tidak boleh seseorang itu menetapkan diri. Kecuali kalau dia sudah diketahui dia sebagai orang yang bacaannya bagus, kemudian ada imam rawatib yang mempersilahkan dia untuk bisa menjadi imam, boleh seperti itu. Tapi kalau langsung menawarkan diri, ini tidak boleh. Ya, kecuali sedang ada di rumah, ada tamu dan itu sholat di rumah berjamaah, maka tuan rumahnya yang berhak menjadi imam. Tuan rumahnya berhak menjadi imam. Kecuali oleh tuan rumah dipersilakan kepada orang lain yang dipandang lebih berhak untuk menjadi imam. Tapi kalau di tempat yang lain yang sudah ada aturan-aturannya, sudah ada penetapan imam rawatibnya yang telah disusun oleh takmirnya, maka tidak boleh kemudian dia menonjolkan diri, menawarkan diri untuk menjadi imam. Walaupun dia sebagai orang yang ahli dalam bacaan, tidak boleh. Kecuali dia sudah diketahui oleh imam rawatibnya, kemudian dipersilahkan, baru dia bisa jadi imam. Untuk menjaga hati, dalam rangka menjaga hati supaya tidak berubah hati dari ikhlas kepada tidak ikhlas. Kecuali kalau diminta, diharapkan seperti itu, silahkan maju. Tapi kalau tidak boleh dia kemudian nyelonong masuk ke tempat imam tanpa ada penawaran dari yang berhak untuk menjadi imam. Jadi yang berhak di masjid itu imam rawatib yang sudah ditunjuk oleh takmir. Seperti itu. Tidak boleh sembarang menjadi imam, walaupun dia sebagai orang yang ahli di dalam membaca Al-Quran, ya, kecuali ditawarkan. Ya, kecuali ditawarkan. Wallahu a'lam bishawab. Oh, ini masih ada, tinggal satu. Afwan Ustaz, ini pertanyaan titipan teman. Ya, tidak apa-apa. Apakah ada balasan bagi kita atau keluarga kita dan anak cucu kita kelak jika kita pernah nakal melakukan maksiat? Syukron Ustaz. Kalau bertobat dengan taubatan nasuha, insyaallah semua amalan maksiat yang pernah dilakukan sebelumnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kebaikan-kebaikan yang dilakukan insyaallah akan menghapuskan dosa-dosa. Allah menyatakan innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang dilakukan itu akan menghapus dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Ini rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya apa? Syaratnya berhenti daripada melakukan dosa dan maksiat. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobatan nasuha. Seperti itu insyaallah diampuni
oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita semua sebagai manusia biasa yang tidak lepas daripada khilaf, tidak lepas daripada dosa, kita perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Terus kemudian bertobat kepada Allah. Berusaha untuk berhenti daripada perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Seperti itu. Insya Allah Allah akan membantu kita untuk terus istiqamah di atas ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.